Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Di sini kami akan mempresentasikan materi yang berjudul manajemen operasi terkait dengan tujuan, potensi, dan konflik. Pertama-tama, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Zulfakari dengan NIM 2023 11123. Dan saya Yogan Kristianrian dengan NIM 2023 11154. Baiklah, materi pertama akan disampaikan oleh teman saya. Oke, baik. Pada slide pertama ini kita akan membahas tentang pendahuluan, di mana ada 3 yang akan membahas, yakni pertama definisi. Untuk definisi, manajemen operasional adalah serangkaian kegiatan yang bertujuan untuk mengelola, mengontrol, dan mengoptimalkan proses produksi atau layanan. Untuk ruang lingkupnya, manajemen operasional ini ada pada perencanaan operasional, seperti menentukan kebutuhan dan kapasitas, dan mengelola sumber daya, yakni manusia, mesin, dan materi, serta mengendalikan kualitas, yakni memastikan produk, jasa memenuhi standar, serta peningkatan efisien dan inovasi proses. Untuk yang ketiga, yakni pentingnya manajemen operasional. Pentingnya yakni mendukung tercapainya tujuan perusahaan dengan memberikan nilai tambah dan keunggulan kompetitif. Selanjutnya yakni tujuan dalam manajemen operasional. Ada 3 juga, ada 4, yakni efisiensi operasional, yakni meminimalkan pemborosan sumber daya dan mengoptimalkan alur kerja dan proses. Untuk poin yang kedua yakni kepuasan pelanggan, yakni menghasilkan produk atau jasa berkualitas, serta ketetapan waktu pengiriman. Dan poin ketiga yakni fleksibilitas, yakni menyesuaikan proses produksi terhadap perubahan permintaan pasar. Dan yang poin keempat, keberlanjutan, yakni mendukung operasi ramah lingkungan, pengelolaan risiko secara proaktif. Selanjutnya, potensi dalam manajemen operasi, yakni yang pertama, inovasi teknologi, yang mana mengadopsi teknologi seperti otomasi, IoT, dan AI untuk efisiensi, serta digitalisasi rantai pasok. Kemudian ada pembangunan SDM, yakni meningkatkan keterampilan tenaga kerja melalui pelatihan, serta membangun budaya kerja kolaboratif. Selanjutnya yakni efisiensi biaya, yang mana mengurangi biaya operasional melalui proses lean management. Dan yang keempat yakni keunggulan kompetitif, yakni memberikan produk dengan nilai lebih dibandingkan pesaing. Selanjutnya konflik dalam manajemen operasi, antara lain seperti efisiensi operasional, yakni meminimalkan pemborosan sumber daya, optimalisasi alur kerja dan proses, kepuasan pelanggan, menghasilkan produk atau jasa berkualitas, serta ketetapan waktu pengiriman. Kemudian ada fleksibilitas, yakni menyesuaikan proses terhadap perubahan permintaan pasar, serta berkelanjutan, mendukung operasi ramah lingkungan, pengolahan risiko secara proaktif. Baiklah, selanjutnya yaitu pada contoh kasus manajemen operasi. Ya, di sini kami mengambil dari PT Indofood Sukses Makmur Tbk yang merangkap pada tantangan dan peluang yang dihadapi sebagai salah satu perusahaan makanan dan minuman terbesar di Indonesia. Perusahaan ini harus menangani lonjakan permintaan akibat panik buying yang mana selama pandemi COVID-19 yang menyebabkan gangguan pada rantai pasokan dan operasional, termasuk krisis bahan baku seperti gandum. Di sisi lain, perubahan perilaku konsumen yang semakin menginginkan produk praktis, bergizi, dan sehat mendorong Indofood untuk berinovasi dengan lebih dari 80 fasilitas produksi di Indonesia dan luar negeri. Kompleksitas operasional Indofood ditingkatkan melalui integritas teknologi seperti ERP dan AI untuk meningkatkan efisiensi dan ketepatan forecasting. Tantangan global seperti fluktuasi harga bahan baku dan persaingan pasar juga mendorong Indofood untuk fokus pada efisiensi, inovasi, dan keberlanjutan
guna menjaga potensi sebagai pemimpin industri. Baiklah, di sini kita akan membahas masing-masing terkait dengan tujuan, konflik, maupun potensinya. Yang pertama yaitu pada tujuannya, di sini terdapat efisiensi operasional, yang mana Indofood bertujuan meningkatkan efisiensi melalui penerapan strategi seperti lean manufacturing, forecasting management, dan inventory management. Yang kedua yaitu kualitas produk. Dengan menerapkan total quality management atau TQM dan ISO 9001, Indofood menjaga kualitas produk agar sesuai dengan standar internasional. Yang ketiga yaitu responsif terhadap pasar, yang mana strategi seperti perancangan bahan dan jasa didasarkan pada kebutuhan konsumen untuk tetap relevan di pasar yang dinamis. Dan yang terakhir yaitu sustainabilitas, yang mana perusahaan berkomitmen untuk menjaga keberlanjutan lingkungan dan hubungan sosial melalui strategi lokal dan pengelolaan limbah. Selanjutnya yaitu terkait potensi, yang mana pada potensi terdapat 4 poin. Yang pertama yaitu pada bidang teknologi, yang mana dengan mengimplementasikan AI dan big data memungkinkan forecasting yang lebih akurat untuk memenuhi permintaan pasar yang berubah cepat. Yang kedua yaitu skala operasi. Dengan lebih dari 80 fasilitas produksi, Indofood memiliki kapasitas besar untuk memenuhi permintaan domestik dan internasional. Kemudian adapun inovasi produk, yang mana fokus pada penelitian dan pengembangan, membantu Indofood menciptakan produk baru sesuai dengan tren konsumen. Dan yang terakhir yaitu jaringan distribusi yang luas, yang mana lokasi strategis, fasilitas produksi dan distribusi memudahkan Indofood menjangkau pasar secara efisien. Selanjutnya yaitu adapun konflik pada manajemen operasinya, terdapat poin yang utama, yaitu pertama pada krisis bahan baku selama pandemi pada bayi, menyebabkan ketersediaan bahan baku menipis dan menimbulkan tekanan terhadap rantai pasok. Kemudian yang kedua yaitu kesulitan perkiraan permintaan, yang mana perubahan pola konsumen selama pandemi membuat forecasting menjadi sulit meski menggunakan teknologi yang lebih canggih. Kemudian yang ketiga yaitu efek lingkungan, yang mana aktivitas produksi dalam skala besar meningkatkan resiko dampak negatif terhadap lingkungan seperti polusi dan limbah. Yang terakhir yaitu manajemen risiko, yang mana ketidakpastian pasar global dan lokal memerlukan pengelolaan risiko yang lebih tangguh, terutama untuk menjaga rantai pasokan tetap stabil. Baiklah, sampai kita pada kesimpulan, yang mana PT Indofood berhasil menunjukkan kemampuan manajemen operasi yang efektif melalui efisiensi, inovasi, dan teknologi. Namun tantangan seperti krisis bahan baku, dampak lingkungan, dan ketidakpastian pasar membutuhkan pengelolaan yang berkelanjutan, peningkatan konsumen internal, penguatan manajemen risiko, serta investasi dalam pelatihan SDM menjadi langkah strategis untuk memastikan keberlanjutan operasional dan daya saing perusahaan. Baiklah, sekian presentasi dari kami. Bila ada salah kata kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.